Baik, kalau kita lihat trio Camilla hari ini mengenakan kebaya yang indah dan membuat mereka semakin cantik. Karena hari ini adalah hari spesial, episodenya juga spesial, yaitu dalam kaitan dengan Hari Kartini. Nah, karena ini episode Hari Kartini, maka saya mengundang 3 perempuan hebat. Nanti kita akan dengarkan kisahnya. Saya akan mulai dulu dari seorang perempuan yang hebat. Namanya Naila Novaranti. Naila, terima kasih sudah hadir di acara KKND. Nah, siapa yang bisa menebak? Naila ini profesinya apa ya? Pembalap ya. Oh iya, karena ada helm ya. Saya pakai helm tapi nggak dibilang pembalap. Oke, pembalap. Apalagi? Tukang ojek. Kalau tukang ojeknya seperti ini tiap hari saya langganan ini ya. Oke, terus apa lagi? Penerjun. Masa terjun pakai helm kayak gini? Coba helmnya. Siap. Naila, Siap. Profesinya apa? Penerjun payung. Penerjun payung. Oke, Ibu, kita kasih hadiah. Iya, hadiahnya boleh diserahkan langsung. Silakan duduk, Naila. Ini terjun sebagai hobi atau profesi? Profesi dan hobi. Profesi dan hobi, bahagia sekali ya. Ada orang yang punya hobi tapi bukan profesi, punya profesi, hobinya beda. Iya. Ini profesi dan hobi jadi satu. Siap, sekalian dibayarin. Baik, sampai hari ini sudah berapa kali total terjun? Yang tertulis sih sudah lebih dari 10.000. Saya 1 kali belum pernah dan tidak akan ingin terjun. Ya, takut saya. 10.000 kali lompat dari pesawat begitu? Siap. Oke, umumnya dari ketinggian berapa kalau lompat untuk terjun? Kalau latihan sebelum untuk kompetisi di US, saya trainingnya di US, jadi 15.000. Di US itu Amerika sana? Siap, di Florida. Florida. 14.500 kalau training. 14.500 apa? 14.500 feet. Sebelum jadi penerjun, profesi Anda apa? Sekretaris. Sekretaris? Yang nulis-nulis di belakang meja itu? Siap, sekretaris perusahaan minyak. Waktu Anda jadi sekretaris, itu artinya sekolah formal Anda apa? Sekretaris, eksekutif sekretaris. Oh, jadi Anda memang dari awal sebenarnya belajar untuk jadi sekretaris? Iya. Nah, tentu kita ingin tahu. Dulu belajar untuk jadi sekretaris, setelah jadi sekretaris, malah pindah jadi penerjun. Jangan cerita dulu, karena kita ingin melihat dulu liputan berikut ini. Jadi yang kita lihat tadi sekretaris yang terjun ya. Baik. Jadi penerjunan pertama itu kapan? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Jadi selama 8 tahun ini 10.000 kali lompat dari pesawat begitu Siap. ya? Oke. Nah, bagaimana ceritanya dari sekretaris jadi penerjun profesional? Saya pindah ke perusahaan parasut. Kemudian Jadi jadi marketing penerjun? awalnya cuma marketing aja. Cuman kan orang nanya, kamu nawarin terutama saya di military. Jadi memang mereka tanya, kamu tahu apa kalau jualan apa, belum pernah nyoba. Ini bagus kok, pasti terbuka, nggak akan mungkin kuncup. Terus nanti bilang, kamu ngerti apa? Ya menurut teori sih. Menurut speknya begitu. Oh, menurut speknya. Tapi mereka karena bilang nggak percaya terus? Ya tadinya terus si bos bilang, kamu mau coba? Kita mau coba, saya tandem 3 kali. Tandem senang foto-foto di atas kan. Terus ikut solo jump, dari solo jump ikut kompetisi-kompetisi. Ini di Amerika? Siap. Oke. Terus sejak itu tertarik. Nah, terjun pertama itu di mana? Di Amerika. Jadi soal apa namanya AFF Advanced Free Fall. Terjun pertama sampai 4 kali itu 1 sampai 3 2 pelatih, 4 sampai 7 1 pelatih, habis itu dilepas. Oh, didampingin gitu Siap. terus ya.
Sampai ke 7 baru silakan sendiri. Latihan sendiri 10 kali graduated AFF. Oke. 8 tahun yang lalu. Siap. Dan yang menarik, Naila ini adalah penerjun perempuan dan sekaligus mewakili Indonesia yang terjun di atas Gunung Everest. Oke, nanti kita akan dengarkan cerita ya. Bagaimana juga risiko waktu terjun itu, karena saya dengar ada badai juga itu. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Terjun payung itu lebih aman daripada naik motor di Jakarta. Anda ini kan dikenal juga sebagai apa ya? Wing sweeter itu ya. Ya, wingsuiter itu yang terbangnya seperti kelelawar. Apa bedanya itu dengan terjun payung? Sama sih, semuanya sama-sama terjun, cuman dia pakai sayap jadi glide rasionya lebih panjang. Jadi bukan terjun begini tapi Dia begitu ya? jadi kalau untuk beginner itu 1:2 falling rate-nya, jadi 1 meter turun 2 meter laju. Itu perlu latihan tersendiri atau penerjun semua akan bisa? Itu perlu latihan khusus karena wingsuit itu salah satu yang high malfunction, artinya kalau kecelakaan begitu dia berputar itu kita bisa black out lebih cepat dibandingkan terjun biasa. Baik, Anda juga ahli di situ ya? Iya, penerjun pertama di situ juga. Oh, penerjun pertama. Penerjun pertama dari Indonesia? Iya, untuk wingsuit. Oke, sebagai wing sweeter tadi, ketinggian berapa yang paling tinggi yang pernah Anda lakukan lompat dari? Kalau wingsuiter sih standar 15.000 saya. 15.000 saja ya? Iya. Nah, sekarang ceritakan waktu Anda terjun di atas Gunung Everest itu ya. Itu pada tahun berapa? Tahun lalu 2018 November pas ulang tahun saya. Oh, pas ulang tahun. Siap. Jadi kalau hari itu Anda nggak ada, berarti umur Anda ya segitu pas ya? Iya, iya. Bagaimana prosesnya dulu? Prosesnya dari Lukla kita jalan lewat Fakding, terus sampai ke base terakhir baru naik. Jadi kita naik tinggi, turun, tidur itu selalu mesti harus di bawah karena paru-paru kita itu mesti beradaptasi ya. Jadi naik tinggi lagi, ntar turun lagi. Pokoknya setiap tidur selalu di bawah supaya untuk menyesuaikan oksigen. Jadi itu berapa lama naik ke atas itu? Kemarin karena kejar tayang saya sehari itu Kejar tayang. kejar tayang. Takut cuaca kan kemarin. Takut cuaca, terus berapa? 8 jam sehari jalan. Nah itu terus habis dari situ apa? Dijemput helikopter gitu? Ada helikopter. Terus naik ke Naik ketinggian ke atas, berapa? jadi dari sea level 25.000 feet. 25.000 feet? Iya, Oke, terus Anda lompat? loncat ya. 25.000 feet, sementara kalau ini Everest gitu Anda dibawa pakai helikopter gini ya? Iya. Bayangin Everest tadi berapa? 8.383, Monas itu 132 ujung sampai dasar ya. Ini artinya 70 kalinya Monas. Jadi Monas tambah 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 Monas Monas kira-kira 70 kali itu baru Anda dilepas di situ ya. Siap. Ini kan oksigennya tipis sekali nih ya. Iya. Kalau dilihat di gambar tadi Anda pakai helm yang Pakai oksigen tertutup system ya. Oke. Jadi yang di depan saya itu oksigen system. Oke. Jadi ini risikonya apa sebenarnya ini? Kalau di sana kelihatannya terang, tiba-tiba dia bisa nutup gitu aja. Sampai kemarin pun sempat beberapa detik payung saya kuncup. Hah? Terus apa yang terjadi? Ya alhamdulillah sih buka lagi. Tapi Oh dokternya iya, kalau enggak Anda enggak di sini. tapi dokternya sempat bilang, kirain saya mesti bawain kamu body bag. Terus itu sempat melintir sebentar ya, kelipet gitu Melintir ya? enggak, dia kuncup Kelipet, aja oh, tapi kuncup. langsung. Itu kenapa? Katanya ada badai juga ya? Iya, karena dia tiba-tiba cuacanya datang yang dimana yang awan dan turbulence itu yang belum. Terus suhu berapa waktu itu? 22 22 apa ini? minus. Minus. Ini plus 16 saja saya udah mulai beku ini. Apalagi pakai helm kayak gini nih. Oke. Nah, kemudian resikonya saya dengar selain angin atau cuaca yang berubah ekstrim sewaktu-waktu, itu di gunung-gunung terjal itu, di jurang-jurang terjal juga ya? Iya, jadi bagaimanapun apapun saya harus pulang.
karena nggak ada optional landing. Oh, Kalau- harus pulang ke base camp yang itu? Saya harus terbangin di mana saya take off. Landingnya harus di Landingnya drop harus zone di itu. situ? Iya. Karena di sana kan puncak-puncak gunung Iya, ya? tajam-tajam dan saya nggak punya tempat lain lagi. Jadi saya harus coba untuk pulang. Dan kalau Anda salah mendarat di satu tempat, jemputnya susah ini ya? Jemputnya pakai body bag paling. Oke. Tapi katanya tidak banyak yang bisa lolos kualifikasi untuk diizinkan terjun. Kenapa? Iya, dia harus punya reference. Jadi mereka harus benar-benar tahu siapa kita. Karena ya itu karena tidak ada optional landing itu dan kita memang harus naik. Jadi untuk evakuasi pun selama perjalanan mereka standby. Jadi waktu kita pun tadinya grupnya banyak, terus tinggal menyusut tinggal 4 orang. Tapi yang berhasil terjun karena cuaca datang hanya saya dan suami itu. Yang lainnya enggak. Oh, Anda dan suami terjun? Iya, karena beliau di marinirnya UK dan dia salah satu tim displaynya Inggris dari parachuting. Padahal saya baru mau nanya, bagaimana reaksi suami? Lah suaminya juga ikut terjun. Suami istri kacau ini. Oke, tapi katanya Anda berhasil tertolong oleh koyo. Iya, Koyo yang ditempel-tempel itu. Iya, pakai koyo. Apa hubungannya koyo dengan masuk kualifikasi? jadi kalau pakai kaos di bawah telapak kaki juga kan pakai tebel kalau jalannya jauh lecet. Iya. Tapi kan kaki mesti anget. Jadi saya pakai kaos kaki biasa, dalamnya koyo. Oh, ditempel koyo di bawahnya Tempel koyo gitu. dulu, pakai kaos kaki biasa, termasuk anget-anget gitu. Iya. Jadi pakai kaosnya itu kayak pakai apa sih yang kaos biasa itu tangan Nggak terlalu panjang tebal. yang anget ya. Jadi koyo semua gitu. Koyo ya. Udah dia pakai koyo, pokoknya koyo aja terjun juga pakai koyo. Pantes toko terdekat waktu itu kehabisan koyo. Sampai ke atas pun karena kalau misalkan terjadi malfunction, Iya. saya kan mesti cepet untuk bisa cutway. Jadi melakukan prosedur di mana saya harus buang payung utama pindah ke payung cadangan. Oke. Jadi ada kekhawatiran kalau kita pakai sarung tangan tebal, saya takutnya nggak merabanya kurang. Oke. Jadi habis kayak gitu, berbahaya juga. Jadi tertolong oleh koyo ya. Nah, sebagai penerjun profesional, Naila juga pelatih ya. Siap. Siapa yang dilatih? Banyak, salah satunya yaitu tentara UK itu. Tadinya dulu suami salah satu murid. Oh, jadi ini pagar makan tanaman, saudara-saudara. Ya? Atau tanaman merambat ke pagar. Jadi saya memang pelatih untuk, karena saya di pelaksanaan parasut khusus pada awalnya untuk si alat-alat parasut dari militernya kita. Oke, jadi melatih militer juga ya? Iya. Terus kalau di Indonesia. sipil juga latih? Sipil juga latih. Kalau di Indonesia? Indonesia ya Paskas. Kadang kalau Pasukan dipanggil khas itu, Angkatan Iya. Udara. Angkatan Udara. Jadi dari resminya untuk wingsuit itu di Indonesia resmi secara legalnya itu dari angkatan ya Paskas yang punya penerjun 2. Baik, kalau kita lihat kan banyak yang beranggapan bahwa olahraga terjun ini kan berisiko tinggi ya, berbahaya sekali. Sehingga banyak orang tua yang melarang anaknya untuk ikut olahraga terjun payung. Ya. Kalau dalam pandangan Naila sendiri, seberapa berbahayanya? Sebenarnya terjun payung itu lebih aman daripada naik motor di Jakarta. Menarik ya. Oke, jadi terjun payung lebih aman daripada naik motor di Jakarta. Kenapa Anda bilang aman? Karena kita di parasut itu ada 2, payung utama dan payung cadangan. Dan di dalamnya itu pun sudah ada otomatis di mana kalau kadang kan kayak saya itu main four-way di mana berempat yang kadang kita melintir di atas bikin Iya. manuver, kita bisa ketendang, bisa ke apa itu bisa pingsan. Tapi Iya. parasut selama otomatisnya dinyalakan dia pasti akan berfungsi. Cuman terbangnya entah kemana. Iya, cuma gantung aja ya, nggak bisa ngontrol. Nggak ada yang Oke, ngarahin. jadi pada ketinggian tertentu kalau di style otomatis dia akan payung cadangan akan membuka Buka, sendiri. iya, akan cutway. dia Walaupun akan kita pingsan-pingsan gitu ya. Iya. Jadi dia akan mengukur kecepatan kita jatuh dan ketinggian kita dari daratan. Jadi dia Begitu melebihi batasnya dia akan otomatis iya, membuka dia sendiri. cuman jangan lupa di servis. Kadang yang lupa itu kan kayak murid kadang jarang nyalain, Oke, memang harus pengecekan dari awalnya. kedisiplinan ya. Kalau Iya. setelah panjang kita disiplin, maka resikonya memang berkurang. Jadi Berkurang. nggak usah takut. Nggak usah takut, terjun payung aman kok. Oke. Udah punya anak? 3. 3. Nah, kalau suami juga penerjun pasti mengizinkan. Tapi bagaimana komentar anak-anak?
Anak saya sudah pada wind tunnel dan tahun ini rencananya minggu depan Sudah pada apa? wind tunnel, indoor skydiving. Jadi mereka juga ikut jejaknya terjun? Iya. Ini keluarga kacau ini ya. Oke, jadi anak-anak ngikutin ayah dan ibunya ya? Paling enggak biar mereka tahu, tapi mereka malah seneng, yang mahal emaknya. Oke, terus prestasi apa saja yang sudah pernah Naila dapatkan? Itu dari, sebenarnya banyak sih, tapi yang pasti itu pada umumnya dari kelas rookie, single A, double A. Jadi yang rookie itu saya cuma dapat silver, yang lainnya double A 2 tahun berturut-turut saya yang megang juara dunianya. Juara dunia? Double A itu apa itu? Jadi kalau kita rookie itu kelas pemula. Oke. Single A sudah intermediate, terus double A ya di atasnya intermediate, saya yang belum ke tempuhan triple A. Tapi double A juara dunia? Juara dunia 2 tahun berturut-turut. Berarti hebat ya, Indonesia ya, Sri Kandi Indonesia hebat. Oke, terima kasih Naila sudah hadir bersama kami semua yang ada di studio dan penonton yang menonton acara ini pasti terinspirasi ya. Dan berikutnya saya akan menghadirkan seorang perempuan. Dulu dia seorang sales promotion girl, SPG ya. Yang biasa di mall-mall kita lihat itu, nah, jualan produk, tapi sekarang tugasnya adalah menyelamatkan nyawa manusia pada saat bencana. Siapa dia? Saya akan segera kembali, ikuti terus Kick Andy. Terima kasih. Nah ini kan mayat pertama nih. Siap. Bagaimana perasaan? Dulu dia bekerja sebagai Sales Promotion Girls atau SPG. Tapi sekarang profesinya sungguh mulia. Karena tugas utama dia adalah menyelamatkan nyawa manusia. Siapa dia? Mari kita sambut Putri Della Karneta. Putri, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. Kali ini sudah ketebak ya. Tapi pertanyaannya, Putri ini kira-kira sudah berapa lama mengabdi di Basarnas? Siapa yang mau nebak? Berapa? 5 tahun. Berapa tahun? Ya dari 2013. Ya 5 lewat dikit, dapat hadiah. Ya. Baik. Silakan dikasih ya, langsung ketebak ya. Kira-kira 5 tahun lah ya. Siap. Baik, terima kasih Putri, silakan duduk. Ya, terima kasih. Jadi di Basarnas, Putri ini tugas utamanya apa? Ya, saya tugas utama mencari dan menolong pastinya karena saya ada di bagian rescuer. Menolong orang ya? Siap. Oke, rescuer, Rescuer. penyelamat. Siap. Baik. Nah, katanya dulu pernah nggak lulus menarik waktu daftar di Basarnas ya? Siap. Pertama kali. Pertama Tunggu dulu, kenapa kok tertarik ya? Semua orang menghindar bahaya, kok Putri malah kepengen masuk ke dalam bencana, bahaya untuk menolong orang. Itu apa yang mendorong Putri untuk masuk Basarnas? Awalnya saya juga tidak tahu tugas secara detail untuk Oh jadi Basarnas kejebak itu. ini ya? Iya. Begitu masuk baru kaget, mau keluar udah nggak bisa. Taunya kan hanya tugasnya Basarnas ini kemanusiaan. Iya. Jadi di situ saya berpikir mungkin karena dari dulunya saya hobi di lapangan, jadi saya coba masuklah di Basarnas. Oke, tapi kan waktu pertama kali mendaftar tes nggak lulus ya? Siap. Terus kemudian sesudah nggak lulus ngapain? Bekerja saya, Pak. Sebagai? Udah banyak sih pekerjaannya, ada tadi sebagian. Yang SPG itu betul? Iya, itu jualannya jualan les bahasa Inggris. Oh brosur gitu ya? Nawar-nawarin brosur les Siap. bahasa Inggris? Siap. Berapa lama itu? Sekitar 2 tahun. 2 tahun, 2 oke. tahun. Terus kemudian pernah tadi bermacam-macam apa lagi? Ya, turun ke desa-desa. Ada juga itu saya sebagai konsultan pembangunan desa. Wah menarik, konsultan pembangunan desa. Siap.
Terus apa lagi? Setelah itu masih bekerja di konsultan itu, kemudian ada pendaftaran di Basarnas yang terakhir saya daftar terakhir kali. Iya. Kemudian saya yang terakhir ini sebenarnya iseng-iseng daftarnya sudah. Oh, Karena iseng-iseng kebetulan daftar lagi. iya, karena kebetulan tesnya di Lampung. Cobalah saya ikut daftar lagi seperti itu. Ternyata ya jalan nasibnya di sini gitu. Masuk Basarnas, Siap. akhirnya diterima. Siap. Tapi pendidikan formalnya apa ya? Terakhir? Terakhir pendidikan formal saya S1, Sarjana? Sarjana. Sarjana apa? sarjana hukum. Sarjana hukum, Siap. oke. Tunggu dulu, kenapa nggak jadi lawyer, nggak jadi pengacara, nggak jadi penasihat hukum, nggak atau jaksa atau hakim? Kenapa Basarnas? Sebenarnya jalanin kuliahnya juga kejebak. Ini kejebak hal yang positif ini kelihatannya ya. Oke, kejebaknya kenapa? Jadi lulus SMA itu saya tadinya pengen daftarnya tuh ke angkatan. Oke. Karena orang tua mungkin dulu dari angkatan darat, jadi saya pengen daftar angkatan. Cuman nggak diterima juga. Nggak diterima, Siap. oke. Terus? Akhirnya karena saya masuk fakultas hukum itu dari nilai, jadi nggak ikut tes karena nilai. Oh, nilainya bagus? Ya siap. Makanya bisa diterima kan. Iya, iya, sama kita. Terus? Kemudian karena lulus tes angkatan darat gugur, kemudian Polri juga gugur, nilai yang masuk di Fakultas Hukum, akhirnya saya kuliah dulu. Kuliah dulu, Iya. tamat ini ya? Tamat, alhamdulillah. Waktu tamat. masuk Basarnas, ijazah mana yang dipakai? Untuk rescuer itu ijazahnya dari SMA yang dipakai. Jadi ijazah sarjana hukum nggak kepake? Ya, disimpan di rumah. Kasih saya aja deh. Siap. Saya sarjana aja belum pernah. Tadi kalau saya bilang kita sama itu maksudnya sama-sama punya keinginan. Siap. Anda berhasil, saya gagal. Oke, jadi tetap masuk Basarnas dengan ijazah SMA sebagai rescuer. Nggak menyesal, nggak sayang itu ijazah sarjana hukumnya nggak kepake. Kalau untuk ijazah tidak terpakai, ya mungkin proses saya menjalani kuliah itu yang jadi bisa saya yang tarik terpakai manfaatnya. ilmunya ya. Siap. Ilmunya yang nyantol di sini ya. Ya. Ijazah boleh hilang, boleh terbakar, boleh rusak, tapi ilmunya sudah didapat. Jadi ini hanya sekedar pro forma aja. Siap. Bahwa kita sudah pernah menjalani satu proses Siap. belajar hukum ya. Baik, menarik sekali. Bagaimana kalau kita lihat dulu liputan tentang kegiatan Putri berikut ini. Putri, masih banyak orang yang melihat pekerjaan di Basarnas ini lebih cocok untuk laki-laki. Siap. Nah, menurut pendapatmu gimana? Sebenarnya kalau untuk pekerjaan mencari dan menolong itu kan nggak hanya tanggung jawab laki-laki saja menurut saya. Jadi Lebih banyak semua laki-laki orang yang nggak ya. bertanggung jawab sebenarnya. iya, jadi Oke. itu sebenarnya tanggung jawab semua orang. Semua orang. Siap. Jadi nggak ada perbedaan di sini. Iya. Kalau di Basarnas sendiri ada dibedakan nggak antara yang laki dan yang perempuan dalam hal penugasan, tanggung jawab gitu? Kalau di Basarnas sendiri mulai dari seleksi sampai dengan pekerjaan, penugasan semua disamakan. Diperlakukan sama? Siap. Nggak ada pembeda, wah ini perempuan jangan yang terlalu berat, itu nggak ada? Tidak ada. Oh jadi sama aja tugasnya Sama ya? semua siap. Oke, berarti keren banget ya. Nah, tugas di Basarnas katanya pertama kali adalah mencari anak yang hilang ke bawah banjir. Siap. Betul? Siap. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Ya, informasi yang diterima kantor SAR Lampung pada saat itu sebenarnya itu bukan sungai. Jadi dia hanya genangan air saja, tapi pada saat itu terjadi hujan lebat, kemudian banjir. Terseret anak ini? Anak ini bermain bersama kakaknya di belakang rumah itu, air datang, terseret adiknya. Terus? Seperti itu. Kemudian adiknya baru bilang sama ibunya. Nah, sedihnya lagi ibunya ini agak mengalami keterbelakangan, jadi dia nggak lapor sama orang desa. Sampai siang, kakaknya itu udah bilang dulu sama orang-orang kampung, baru ada laporan masuk ke kantor. Jadi seperti kakaknya yang selamat Kakaknya. lapor ke warga, sebenarnya lapor ke ibunya dulu, Ibunya, tapi ibunya hanya diam saja, ya. agak terbelakang, Iya. ya, secara mental ya. Iya. Kemudian dia lapor ke warga, baru warga kaget bahwa adiknya udah ke Ya, bawah banjir. dicari dulu Terus kan dicari. sama masyarakat,
Ketemu? Tidak ketemu, Oh, terus baru panggil minta Basarnas. bantuan ke Basarnas. Terus? Baru Itu tugas Putri yang pertama. siap, Akhirnya bagaimana tuh? Ketemu atau tidak? ketemu. Hidup atau meninggal? Ya di air, namanya di air kan, sudah berapa jam baru laporan ke kantor, ya kita sudah evakuasinya evakuasi jenazah. Meninggal. Jadi Putri ikut dalam evakuasi itu atau tidak? Siap, Melihat sendiri mayat itu? Iya. Nah ini kan mayat pertama nih. siap. Bagaimana perasaan? Jenazah pertama itu, ya alhamdulillah pengalaman pertama, kondisinya belum terlalu Rusak. rusak, karena baru 1 hari. Oke. Iya. Secara mental bagaimana itu? Nggak ada keinginan, aduh udah deh nggak, aku mundur aja. Jadi SPG lagi aja deh. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, jadi panggilannya tetap kuat. Siap. Walaupun ada kejadian yang pasti membuat Putri sedih itu ya, Iya. menemukan jenazah anak kecil ini. Siap. Baik. Nah, Putri ini kalau di sini merupakan anggota tim penyelam juga ya yang diandalkan, termasuk yang ikut terlibat dalam pencarian Lion Air yang di Tanjung Karawang waktu Siap. itu ya. Siap. Nyelam di kedalaman berapa? Di 32 meter. 32 meter. Nanti cerita ya apa yang disaksikan. Siap. Karena Putri merasa bahwa agak terguncang gitu melihat betapa banyak mayat yang ada di sana ya waktu itu ya. Nanti kita rehat sejenak. Pastikan Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Sampai terjadi kematian itu kan, itu resiko paling besarnya seperti Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan masih juga bersama Putri, anggota tim Basarnas yang tadinya bekerja sebagai sales promotion girl ya, menawarkan produk les bahasa Inggris. Siap. Tapi sekarang Putri menjadi bagian dari tim Basarnas yang tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa manusia ya, ini pekerjaan mulia. Dan saya lihat ada beberapa teman ada di sini. Boleh berdiri teman-teman dari Basarnas? Kita berikan aplaus ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini orang-orang yang tugasnya mulia sekali ya. Nah, Putri. Jadi Putri ini betul ya, termasuk salah satu penyelam yang waktu kejadian pesawat jatuh di Tanjung Karawang Lion Air JT 610 ya, 610. 610. Itu termasuk salah satu tim yang ikut menyelam. Siap. Nah, boleh cerita tugas utama Putri waktu itu? Iya. Jadi tugas utama tim penyelam Basarnas pada saat itu kan saya bergabung di Basarnas Special Group. Jadi Basarnas Special Group ini adalah tim elitnya Basarnas. Nah, Ada kemampuan yang lebih spesifik ya? Siap. Di sini kemampuan Putri adalah menyelam itu? Siap. Oke, terus? Iya. Jadi saya dari kantor Sar Lampung ditugaskan untuk bergabung untuk penyelaman. Tugas utamanya adalah mencari korban yang masih ada di bawah laut. Oke, waktu itu kan berapa hari itu ya? Belum ditemukan juga. Jadi berapa hari ada di posisi itu, Putri? 12 hari. 12 hari. 12 12 hari ini di atas laut atau kembali ke darat pulang pergi? Selama 12 hari itu kita kapal standby di perairan Karawang, kecuali kita bunker air bersih dan BBM. Oke, Kita baru kembali. ke darat. Iya. Tapi setelah rata-rata di selesai, atas permukaan laut. ya itu hanya untuk mengisi saja, kembali Balik lagi. Siap. Nah, cerita tentang Putri yang menyelam sampai kedalaman 32 meter tadi. Siap. Apa yang Putri lihat dalam situasi seperti itu? Ya. Ya pastinya di bawah sudah puing-puing bentuknya. Sudah ya banyak, ada kabel-kabel, ada badan-badan pesawat, udah berbentuk potongan-potongan bagian pesawatnya. Oke. Dan waktu itu katanya airnya memang keruh ya dan arusnya kuat sekali waktu itu ya. Ya, ada di waktu-waktu tertentu arusnya kencang, kemudian ada juga lumpur naik terkadang seperti itu, tapi tidak semua waktu, ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu Siap. tertentu. Putri adalah penyelam perempuan satu-satunya? Dari Basarnas siap. Dari Basarnas? Dari Basarnas satu-satunya. Iya. Nah, resiko penyelaman waktu itu seberapa besar atau tingginya? Karena salah satu penyelam yang ikut relawan jadi membantu Siap. kan meninggal ya. Siap.
Nah, seberapa besar risiko waktu itu? Ya resikonya ya sampai terjadi kematian itu kan resiko paling besarnya seperti itu. Kalau misalnya kita tidak mengikuti SOP yang ada, karena Basarnas kan mengutamakan safety. Jadi kita tidak bekerja apabila keadaan belum dinyatakan aman, kita tidak turun. Jadi kita bekerja itu setelah semua dipastikan aman. Dan kita juga apabila kita sudah mengikuti aturan-aturan yang memang sudah ada, resiko itu bisa ditekan sekecil mungkin. Oke, kembali lagi soal disiplin ini ya. Siap. Kalau kita taat pada SOP-nya, ya kemungkinan resikonya juga ikut turun ya, Iya. atau mengecil ya. Siap. Baik, Putri. Jadi saya nggak tahu, apakah Putri waktu itu sempat mengangkat jenazah atau menemukan jenazah atau tidak? Iya, sempat mengangkat. Sempat mengangkat. Nah itu bagaimana situasinya? Saya nggak tahu juga ya, kalau ya saya membayangkan kalau kita ketemu jenazah di tengah laut seperti itu ya, dan biasanya kalau kita lihat dalam situasi kecelakaan seperti ini kan jenazahnya sudah tidak utuh lagi ya. Nah bagaimana itu mengatasi stres, tekanan mental? Kan pekerjaan Basarnas ini, satu dia juga harus selamat tentu ya. Siap, ya. Kedua dia harus menyelamatkan orang lain sebisa-bisanya. Ketiga soal fisik, mental, tekanan, ya stresnya besar sekali. Nah dalam situasi seperti itu bagaimana Putri memanage stres? Iya. Jadi kalau untuk manage-nya itu mungkin dari awal pendidikan Basarnas memang sudah menekankan hal-hal seperti itu. Jadi kita dididik agar kita bisa mengontrol hal-hal yang di luar dugaan kita sebelumnya kan. Jadi dari pendidikan sudah ditempa mentalnya, kemudian cara kita bersikap, kemudian cara kita berpikir, semua sudah sedemikian rupa supaya kita tetap fokus pada saat melaksanakan operasi SAR, supaya kita tetap mengutamakan keselamatan, seperti itu. Jadi yang jelas kita tetap taat pada aturan, harusnya seperti ini, kita sudah di briefing sebelum turun, kita ikuti. Tapi Putri kan manusia biasa, Siap, punya siap. perasaan juga. Bagaimana perasaannya kalau kondisinya seperti itu, ketemu maaf ya, jenazah atau mayat? Siap. Kalau rasa takut manusiawi, pasti semua orang punya rasa takut. Iya. Pada saat melihat terus kemudian mengangkat, ya sempatlah terbayang, kemudian ada rasa, tapi semua kalah karena kita berpikirnya ini sudah tugas kita memang mencari, menyelamatkan. Yang ada di pikiran saya, apabila keluarganya yang jadi korban ini bisa pulang ke rumah, itu sudah obat bagi keluarga yang ditinggal di rumah. Jadi memikirkan itu ya. Siap. Nah ketika terjadi gempa juga di Selat Sunda ya, tsunami bahkan, yang kemudian ada beberapa anggota grup band yang juga meninggal, Iya, ya artis. Nah Putri juga terjun ke sana ya. Siap. Kalau di sana tantangan terbesarnya apa waktu itu? Tantangan terbesarnya yaitu kita dengan alam itu sendiri, karena pada saat itu Gunung Anak Krakatau itu masih terus batuk-batuk. Iya. Jadi kami bekerja itu masuk di lokasi kejadian pertama kali, malam itu langsung menuju lokasi, itu posisinya masih hujan deras, kemudian anak Krakataunya masih bereaksi kan. Jadi itu tantangan terbesarnya. Jadi sebagian ada yang lihat kondisi korban, sebagian ada yang kontrol ke laut. Apabila terjadi sewaktu-waktu kembali air pasang seperti Saya itu. membayangkan mencekam sekali ya, karena orang-orang kan pada lari keluar, Siap. sebenarnya Basarnas masuk gitu ya. Siap. Oke, di situ menemukan jenazah juga atau? Siap menemukan jenazah. Juga? Ya, banyak. Jadi Putri ini bergaulnya sama jenazah ya. Oke, saya stres itu. Tapi ya tadi akan ada latihannya ya. Siap. Nggak semua orang bisa masuk ke Basarnas gara-gara itu ya. Tapi kalau Basarnas karena terlatih ya. Siap. Oke, laki perempuan diperlakukan sama. Siap. Saya kan sering lihat kalau Basarnas diterjunkan ke daerah-daerah bencana, mereka bekerja. Tentu banyak relawan lain yang melakukan hal yang sama, tapi kalau fokus pada apa yang dilakukan oleh Basarnas, nah kalau dari pengalaman Putri sendiri, tugas mana yang paling, apakah disebut berat atau paling penuh tantangan? Sebenarnya setiap pelaksanaan operasi SAR pasti
punya resiko dan pengalamannya sendiri. Cuma mungkin yang terasa berkesan dan selalu diingat ini mungkin yang JT Lion kemarin. Oke. JT 610. Karena apa itu? Ya karena Lamanya atau dampaknya atau pemberitaannya yang luar biasa? mungkin yang pertama mungkin jumlah korban kan. Jumlah korban Ya, jumlah ya. korban, kemudian Waktu itu berapa ya jumlah korbannya? 189 orang. Sebagian besar nggak ditemukan itu ya? Karena katanya udah jadi, maaf ya, serpihan gitu ya. Siap, Oke, jadi itu yang paling berat. siap. Nah, Putri sendiri berapa bersaudara? 4 bersaudara. Anak keberapa? Saya anak pertama. Anak pertama. Yang lain laki perempuan? Semuanya laki-laki. Putri satu-satunya Siap, perempuan? siap. Tunggu. Ini anak perempuan satu-satunya ini ya. Orang tua mengizinkan? Siap. Mengizinkan? Mengizinkan. Ini anak perempuan satu-satunya, orang tua nggak khawatir? Kalau kekhawatiran pasti ada, tapi saya selalu menyampaikan kepada orang tua itu, kita bekerja ini kan membantu orang, saya sampaikan seperti itu. Saya hanya berharap apabila pekerjaan saya membantu orang lain, suatu saat orang tua ada kesusahan, kesulitan, nanti ada lagi orang lain yang membantu, seperti itu saya berpikirnya. Nah, Putri, tolong jelaskan kepada kami atau saya pribadi yang kurang paham ya, dengan profesi yang dipilih seperti ini. Kalau jadi host acara TV kan enak nih, adem, duduk-duduk gini ya. Terus kemudian ada orang yang nonton, minta tanda tangan, minta foto-foto, kan seneng ya. Siap. Lalu apa senangnya jadi anggota Basarnas ini? Senangnya itu pada saat kita bisa jadi bagian yang bisa mengantarkan korban yang memang ditunggu-tunggu oleh anggota keluarganya untuk pulang. Itu luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa, yang saya tidak bisa rasakan ya. Oke, mulia sekali. Baik, Putri, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dengan kami semua di sini ya. Sukses selalu, tetap semangat, menolong orang lain ya. Siap. Kartini berikutnya yang akan kita dengarkan kisahnya juga menarik. Karena antara pekerjaan orang tua dan pekerjaan dia sekarang itu ada gap, ada jurang yang luar biasa besarnya. Lalu bagaimana ceritanya? Tetaplah di Kick Andy karena saya akan segera kembali. Oke. Terima kasih. Waktu itu saya bekerja sebagai buruh pabrik, lulus SMA. Nah, Kartini terakhir yang akan saya undang di acara ini dalam kaitan dengan Hari Kartini adalah Sri Utami. Iya, Utami, terima kasih sudah mau hadir ya. Baik, selain yang di situ nggak boleh nebak ya. Sri Utami profesinya Pak? Angkatan Udara, betul? Ini yakin betul. Kira-kira apa profesinya? Hampir semua benar nih, penerbang. Karena itu saya akan berikan hadiah doa yang paling baik untuk baik, Utami silakan duduk. Kok bisa cepat ketebak bahwa ini penerbang ya? Mungkin ada emblem brevetnya gitu ya? Siap. Oke, tapi ada mungkin angkatannya yang salah. Karena bagi orang awam, Anda sendiri di angkatan apa? Angkatan Laut. Angkatan Laut. Kan harusnya di laut. Kenapa di udara? Saya sendiri juga bingung awalnya pas waktu kepanggil, loh kok ada ya penerbangan di Angkatan Laut seperti itu. Oh, jadi tadinya sama seperti saya dan Sama. yang lain ini ya, nggak tahu bahwa di Angkatan Laut ada juga penerbang ya. Siap, Baik, nanti cerita. boleh. Nah, berarti kalau sekarang penerbang di Angkatan Laut, berarti orang tua
pekerjaannya atau profesinya juga di Angkatan Laut? Siap, jauh. Jauh? Jauh. Di luar negeri berarti ya? Bukan, maksudnya Oh, dari oke. Angkatan Laut sendiri jauh. Jauh, oke. Siap. Jadi pekerjaan orang tua apa? Almarhum ayah sendiri buruh tani. Buruh tani. Siap. Anaknya jadi penerbang Angkatan Laut. Siap. Oke. Buruh tani itu artinya petani tapi tanpa lahan ya? Siap. Artinya bekerja untuk orang lain. Siap, benar. Artinya hidup Anda dulu susah dong ya? Dibilang susah tidak juga karena dari kecil sudah doktrinnya dari ayah. Cukup tidak cukup semuanya dari kita sendiri. Oke. Intinya adalah bersyukur. Bersyukur. Siap. Kalau ayah buruh tani, ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga biasa. Jadi tergantung betul pada hasil pendapatan dari ayah ya, Siap, benar. sebagai buruh tani. Terus nanti cerita ini ya, bagaimana sampai kemudian bisa jadi penerbang. Karena orang selalu berasumsi untuk bisa jadi penerbang di TNI Siap. itu membutuhkan biaya besar. Benar. Nah, nanti cerita kok bagaimana anak buruh tani bisa jadi penerbang di TNI Angkatan Laut. Siap. Jadi pertama masuk di Angkatan Laut atau jadi tentara ini bagaimana ceritanya ya? Awal mula ini dulu kala ceritanya. Iya. Untuk masuk ke TNI sendiri tidak ada bayangan atau kepikiran. Itu asal mulanya dari seorang sahabat. Seorang sahabat Siap. apa ngajak? Seorang sahabat SMA. Waktu itu saya bekerja sebagai buruh pabrik. Lulus SMA. Oh, jadi sempat bekerja sebagai buruh Siap. pabrik. Oke, tadi SPG, sekarang buruh pabrik. Siap, benar. Jadi tamat SMA bekerja dulu. Siap. Oke, berapa lama jadi buruh pabrik? Kurang lebih hanya 4 bulan. Karena Oke. dapat callingan dari sahabat tadi. Oh, terus diajak sahabat untuk Siap, mendaftar. mengabarkan. Siap. Dia punya keinginan yang kuat untuk masuk TNI Angkatan Laut waktu itu. Dan saya di calling, besok harus datang ke tempat daftar. Kami sampaikan, oh nggak ada, kayaknya saya nggak mampu, nggak ada basic ke sana. Saya tunggu kalau nggak datang besok kita nggak temenan lagi, seperti itu. Wah, jadi dibawa ancaman ini Siap. ya. Kalau nggak ikut daftar sama aku, kita nggak usah berteman. Siap, benar. Gara-gara itu terpaksa ikut. Siap. Oke, ini kejadiannya di kota apa ini? Di kota Surabaya. Surabaya. Siap. Terus akhirnya mendaftar, Siap mendaftar. lulus. Untuk yang pertama tidak. Oh, untuk yang pertama tidak. Siap. Nah, kasusnya hampir sama juga ya. Kalau Kami- saya daftar nggak lulus, ya sudah nggak akan mau lagi. Siap. Tapi ini kemudian mendaftar kedua kali. Karena waktu itu tesnya gagal di akhir-akhir, jadi rasa penasaran tuh ada. Karena usia masih di persyaratan masih memenuhi, jadi saya melaksanakan tes yang kedua. Oke. Waktu itu teman lolos atau tidak? Tidak lanjut juga. Tidak lanjut. Siap. Terus yang kedua dia ikut lagi atau tidak? Karena sudah putus asa. Jadi temen yang ngancam malah nggak ikut. Siap. Tapi ngomong bahagia nggak jadi TNI AL ini? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Ya nanti cerita ya bagaimana masuk di TNI Angkatan Laut kemudian Siap. bisa jadi penerbang. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Nah Utami sekarang cerita bagaimana sampai jadi penerbang. Siap. Pada awal mula kami dulu dari Sumber Bintara. Tahun 2011 tepatnya, penempatan pertama di Lantamal 8 Manado. Kemudian saat dikabarkan 1,5 tahun berdinas Manado, ada kabar duka waktu itu. Ayah meninggal 2012. Dan saya pulang ke Banyuwangi, kebetulan Komandan Lanal Banyuwangi berkunjung ke rumah. Disampaikanlah dari situ, ada seorang senior kowal yang sudah sangat senior dan dari dulu ingin mendapatkan adik. Jadi disampaikan gimana kalau adik ditarik ke Banyuwangi saja, seperti itu. Di Banyuwangi ya. Siap, Terus akhirnya ditarik dari Manado ke Banyuwangi. siap. Terus Setelah 1 tahun di Banyuwangi, kami kembali mendapat kepercayaan dari seorang pimpinan Angkatan Laut untuk mengikuti seleksi menjadi penerbang. Setelah dari 36 yang mengikuti tes, keterima 15. Saya dari salah 15 berapa perempuan? Siap 2. 2, salah Siap. satunya Utami. Siap. Keren. Tunggu, syarat yang paling utama untuk bisa jadi penerbang apa? Syarat utama, semuanya utama. Oh, Saya kira. semuanya utama, Siap. iya. Oke,
Beberapa, ya dari utama itu bisa cerita apa aja itu misalnya? Siap, melalui psiko, fisik, kemudian aptitude terbang dites juga, Iya. bahasa Inggris, dan kesehatan khusus penerbang dan psiko khusus penerbang juga Itu diteskan. bagian dari persyaratan. Siap. Dan itu berhasil Utami lewati ya. Siap. Jadi ini sebagai penerbang apa ini? Pesawatnya apa? Siap, kami helikopter. Helikopter. Tapi fixed wing juga bisa pesawat itu? Dulu basicnya dari latih mula, fixed wing semua. Oh semua. Terus Siap. kemudian Dilaksanakan psiko untuk kejurusan, setelah kurang lebih 6 bulan baru kita penjurusan. oke jurusannya ini Siap. helikopter. Kami mendapat helikopter. Ini helikopter apa ini? Kami kebetulan ada 4 rating. Iya. Mulai dari heli latih Kolibri, BO-105, Bell 412, sama Panther yang terbaru milik Angkatan Laut. Utami yang mana sekarang? 4-4-nya. Oh 4-4-nya bisa pegang. Siap. gitu ya? Baik, setelah ini kita akan dengarkan cerita Utami ya. Dari semua tugas yang diberikan sebagai penerbang di TNI Angkatan Laut, mana yang menurut Utami paling berat dan mengapa ya? Nanti Siap. cerita. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Terpilih 12 Kartini. Utami ya dari anak buruh tani kemudian bisa jadi penerbang di TNI Angkatan Laut. Siap. Ya ini satu prestasi besar dan profesi yang berbeda jauh ya antara orang tua dan anaknya. Siap. Komentar orang tua apa setelah melihat anaknya jadi penerbang begini? Yang pertama kali menangis pastinya. Nangis, Siap. bahagia ini ya. Siap. Nggak percaya dia ya. Tidak percaya. Oke, selama ini kan nonton motor mabur kayaknya. Siap. Dari kecil kan pesawat minta duitnya. Oh, pesawat minta duitnya. Iya, memang orang di desa. Siap. Kepikiran naik pesawat aja, gimana ya rasanya naik pesawat? Nggak pernah ada kepikiran sama terbayangkan sekali. ya. Sekarang Siap. nyupir ya, Siap. jadi supir. Baik, jadi orang tua menangis terharu ya. Siap. Ayah sebelum meninggal sempat lihat anaknya jadi penerbang. Kebetulan belum pernah. Untuk memakai seragam belum. Waktu itu ceritanya, ayah ulang tahun 10 Oktober, saya 11 Oktober. Aduh, jadi Dan tinggal saya 2 berjanji hari. tanggal 9 Oktober akan pulang. Aduh, seandainya ya, Siap. tahan sedikit aja dia akan bangga lihat. Ya tapi Tuhan pasti punya Siap. rencana yang baik ya buat ayah almarhum. Ibu masih ada? Alhamdulillah masih ada. Oke, jadi ibu masih bisa lihat anak perempuannya. Siap. Ini anak perempuan satu-satunya atau? Nomor 2 dari 2. Perempuan-perempuan? Siap. Oke, kakak perempuan profesinya apa? Sebagai karyawan pabrik rokok, Oke, jadi dulu sempat juga ya? kami sepatu. Oh sepatu, oh beda Jadi ya? bertetangga. Sesama karyawan atau buruh pabrik tapi yang satu rokok, yang satu sepatu. Benar. Baik, Utami, kalau boleh tahu di TNI Angkatan Laut penerbang perempuannya ada berapa sih? Untuk sekarang yang aktif 2. Yang pernah ada total berapa? 4 angkatan. 4 angkatan itu berapa orang? Siap 5 dengan saya. Oh, jadi 5. 2 Siap. sekarang masih aktif, yang Siap, 3 sudah pensiun. Yang Oh, angkatan sudah tidak pertama, terbang lagi? almarhum. Yang kedua sudah kolonel, jadi sudah tidak aktif. Yang ketiga mayor. Oke. Kalau Utami pangkatnya apa ya? Siap letnan 2. Letnan 2. Siap. Oke, 1 balok itu ya. Siap. Pernah mendapat penugasan apa saja sih sebagai penerbang di TNI Angkatan Laut? Kebanyakan karena helikopter bisa mendarat di mana saja, mendukung pasukan-pasukan latihan seperti marinir, Kopaska, Kopassus, Oke, tugasnya apa biasanya kalau sebagai penerbang ini? dropping pasukan Iya. melalui fast rope, Mm-mm. free fall atau terjun, kemudian stebo. Jadi pasukan menggantung di heli Oh iya. dengan Terus kita dibawa terbang begitu, kecepatan rendah. Oke, jadi yang menggelantung Siap. itu ya. Nah, tadi bilang bahwa itu bisa mendarat di mana aja. Siap. Tapi saya dengar sering juga mendarat di atas kapal ya. Siap, kelebihan Di dari laut? siap.
Kelebihan dari penerbang angkatan laut sendiri bisa landing di atas KRI. Nah, saya kalau lihat film dokumenter nih ya, Siap. atau film-film dokumenter itu kan nggak gampang, apalagi kalau lagi ombak gitu kan. Siap, Kadang-kadang, benar. ya minta maaf ya, saya tidak berharap ya, jangan sampai kejadian. Tapi dalam berbagai kecelakaan itu kan ketika ini lagi gelombang, terus heli berusaha untuk landing. Siap. Pernah nggak mengalami situasi seperti itu? Untuk saya pribadi tidak pernah, karena untuk kita landing pun harus dari faktor safety. Angguk olengnya kapal pun akan diinfokan jika tidak memenuhi syarat atau prosedur, kita Nggak tidak boleh landing. ya? Siap. Tapi pernah bawa helikopter landing di atas Siap, kapal? sudah pernah. Terus tugas apa lagi? Untuk tugas kemarin sempat mengikuti menek yang di Bali internasional. Jadi kita bukan hanya pesawat Indonesia saja, tapi dari 36 negara. Menek itu apa? Kemarin acara internasional yang di Bali 2018. Apa itu, parade atau apa? Siap, kita formasi. Oh, formasi. Ada pembeda nggak antara penerbang laki-laki dan perempuan kalau di tentara ini? Tidak ada. Jadi sama juga, Siap, perlakuannya semuanya sama sama. juga. Bagaimana pandangan penerbang laki-laki kalau lihat ada penerbang perempuan? Mungkin pada awal mulanya sempat ada keraguan. Apa iya perempuan bisa sebanding dengan kita, bahkan ngalahin kita seperti itu. Tapi kemudian? Dengan itu kita buktikan bahwa kita kaum wanita juga mampu seperti laki-laki. Tuh. Oke, jadi kalau boleh tahu nih, apa sih enaknya jadi penerbang itu? Ini kan risikonya tinggi sekali nih. Siap. Enaknya mungkin yang bayangan dari kecil bagaimana rasanya naik pesawat tadi. Iya. Ternyata bisa juga, oh Siap. gini tuh rasanya. Oke, terus? Dan kemudian kebetulan saya di Angkatan Laut sendiri adalah penerbang helikopter pertama wanita. Wow. Penerbang pertama wanita untuk helikopter. Siap. Apa nggak enaknya? Tadi kan apa yang membuat bahagia dan apa nggak enaknya jadi penerbang perempuan di ketentaraan? Kalau menurut saya nggak ada enaknya, semuanya enak-enak dan enak sekali. Jangan ada dusta di antara kita Siap. ya. Itu serius itu? Siap, serius. Karena senang ya. Siap. Baik, nah omong-omong kalau ada pandangan dari orang tua yang tidak mengizinkan anak perempuannya untuk masuk ketentaraan ya, apalagi Siap. di penerbang, takut risiko dan itu tuh dianggap dunia laki-laki ya, keras, perang gitu. Apa nasihat atau pandangan Utami kepada para orang tua yang saat ini khawatir kalau anaknya masuk jadi anggota TNI? Siap, mungkin selama ini yang jadi kekhawatiran orang lain tentunya adalah biaya. Pasti nomor satu biaya. Apa ketakutan kalau mau masuk di TNI biayanya besar begitu? Siap, padahal akan saya sampaikan masuk ke TNI ataupun matra lain tanpa biaya sepeser pun. Kecuali untuk mungkin biaya legalisir atau selama akomodasi kita melaksanakan tes mungkin itu saja. Kalau Iya, untuk itu masuk, akomodasi tidak wajar ada. lah ya. Siap. Oke, jadi waktu Utami masuk juga tanpa biaya, tanpa macam-macam biaya, Sepeser pun tidak mengeluarkan. sepeser pun. Siap. Dan akhirnya ini membuka kesempatan anak buruh tani bisa jadi penerbang. Oke, terima kasih Utami. Siap, terima Tapi kasih. kita di sini dulu, jangan kemana-mana. Karena hari ini karena Hari Kartini, sebagian undangan waktu itu diberitahu kalau bisa mengenakan busana Kartini, Siap. kebaya lah. Nah, tapi memang ada ibu-ibu bayangkari ya pakai seragam bayangkari, terus kowal ya. Oke, tapi di luar itu ada penonton umum yang hari ini spesial mengenakan baju kebaya dalam Siap. rangka Hari Kartini. Nah, dari yang mengenakan kebaya akan dipilih 12 perempuan Kartini yang akan memilih juga istimewa. Letkol Isti Riorini, Kasubdidik Dispin Pers, Koarmada 1. Terima kasih sebagai juri kehormatan hari ini ya. Ini yang pakai ini boleh dilihat sepintas, dilihat dari sana. Boleh didatengin sedikit.
Di sebelah sini ada yang pakai kebaya-kebaya, boleh dilihat juga. Anda boleh memilih 12 menurut ukuran Anda. Ya, monggo, silakan. Teng, 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 teng. Oh, itu salah musiknya. Wis, langsung terpilih. Iya, silakan. Mari, ini apa, Dayak ini ya? Oh, oh Papua. Oh iya, Cendrawasih. Kombinasi Indonesia. Yes, ayu-ayu ya, cantik-cantik ya. Wah. Terpilih 12 Kartini. Hebat ya. Kita berikan aplaus dulu. Baik, semua ini akan mendapatkan hadiah dari Kick Andy. Dari 12 Kartini yang cantik-cantik ini, ya mewakili keindonesiaan kita, Ibu pilih 2 yang menurut Ibu entah paling lucu, entah paling bagus, paling cantik ya. Iya, oke, 1, silakan ke depan. Iya. Oke, ke depan ya. Baik, akhirnya pertama terpilih 12 Kartini versi Kick Andy yang dipilih oleh Ibu Isti. Kemudian dari 2 itu ada penghargaan khusus mendapatkan hadiah handphone. Silakan diberikan, Bu. Silakan. Baik. Iya. Ini adalah Kartini pilihan Kick Andy. Ya, itu tadi Kartini pilihan Kick Andy di episode spesial Kartini. Dan sebagaimana biasa, saya akan membagikan satu buku bagus yang sangat inspiratif buat semua yang hadir di sini. Apakah semua sudah menerimanya? Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama saya ingin bagikan kepada Anda di rumah. Anda bisa mengakses buku ini melalui kuis di Twitter Kick Andy Show dan juga di Instagram serta di website Kick Andy. Dan bagi Anda yang kebetulan tadi tidak sempat menonton dari awal, Anda masih tetap bisa mengikuti episode ini melalui metrotvnews.com. Akhir kata, saya berharap episode Kartini kali ini memberikan semangat bagi kita semua agar kita menjadi bangsa yang besar dan juga kita memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa dan negara kita. Sampai jumpa.